Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Miraj Iskandar, NIM 12011184026 dari TI 4204. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal nomor 2, ujian akhir semester Statistika Industri semester genap tahun 2019-2020. Soal nomor 2. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut tabel datanya. A. Buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. C. Hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope B menggunakan metode least square. D. Apakah hipotesis nol yang dinyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? E. Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Baik, langsung kita kerjakan. Nomor 2 yang A. Buatlah sebuah scatter plot. Berikut merupakan scatter plot yang telah dibuat. Jadi setiap X dari soal dipetakan terhadap Y-nya berdasarkan angkanya, dibuat grafik seperti ini, dan garis tengah merupakan garis yang menjadi acuannya atau topinya. Kemudian untuk mengerjakan soal nomor B dan C, kita memerlukan tabel yang berisi X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, X min X bar, Y min Y bar, dan X min X bar kali Y min Y bar dikali ini. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel yang akan kita gunakan untuk nomor B dan C. Untuk nomor B kita akan menghitung koefisien korelasi, karenanya kita perlu menghitung koefisien korelasi, yaitu R sama dengan sigma X min X bar dikali dengan Y min Y bar dibagi dengan akar sigma X min X bar kuadrat dikali dengan sigma Y min Y bar dikuadratkan. Maka kalau dari sini kita akan membagi nilai ini dibagi dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat, yaitu ini dikalikan dengan ini, maka didapatkan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar minus 0,95. Nah, dari sini kita mengetahui karena korelasinya mendekati min 1, ini mengindikan bahwa terdapat hubungan linear negatif antar variabel X dan Y. Selanjutnya ini kan tadi nomor B, sekarang nomor C. Pada nomor C kita akan menghitung intercept dan slope. Untuk menghitung intercept kita memiliki rumus, yaitu karena intercept itu A sama dengan sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X per N, di mana N di sini adalah jumlah data, di sini jumlah datanya adalah 8. Kemudian ada rumus slope, yaitu B sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi dengan N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Karena untuk mencari A kita membutuhkan B, maka kita akan menghitung B terlebih dahulu. B sama dengan 8 dikali 5814 dikurangi dengan 299 dikali 167 dibagi 8 dikalikan dengan 11.887 dikurangi 299 dikuadratkan. Hasilnya ialah negatif 0,601. Kemudian untuk yang A, berarti
kita tinggal mencari dari yang B, ya ini sigma Y per N itu sama dengan rata-rata atau Y bar, sedangkan ini adalah X bar. Maka kita dapat memasukkan nilainya, yaitu 20,875 dikurangi dengan B-nya, yaitu minus 0,601 dikalikan dengan X barnya, yaitu 37,375 sama dengan 43,326. Ini merupakan intercept dan ini merupakan slope. Selanjutnya untuk nomor D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Untuk mengerjakannya, kita perlu menentukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menentukan X dan XYY juga XXY. Nah, untuk menentukan hubungan ini, kita akan melakukan uji slope. Nah, yang pertama adalah H0-nya. Seperti pengujian pada umumnya, kita menentukan H0 terlebih dahulu. H0 untuk kasus ini adalah beta atau slope dari populasinya ini sama dengan 0, alias tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan. Nah, untuk H1-nya beta tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, selanjutnya kita akan memasuki statistik uji, yaitu uji beta. Nah, ada rumusnya, yaitu T sama dengan B atau slope tadi dikurangi dengan B0 dibagi dengan SB, dengan SB sama dengan S dibagi dengan akar SXX. Sementara S sama dengan akar dari SSE dibagi dengan N-2. Nah, karenanya kita dapat mencari nilai ini. Akar SSE dibagi min 2 ini, S itu sama dengan akar MSE. Pertama, S-nya berarti akar dari 5, yaitu 2,24. Kemudian kita hitung SB-nya, yaitu 2,24, S yaitu X tadi dibagi dengan akar dari yang ini SXX, yaitu 711,875. Didapat hasil bahwa SB sama dengan 0,084. Kemudian kita masukkan SB ke rumus menghitung T. Selanjutnya kita akan menghitung T. Kita masukkan ke rumus yang ini dengan B0-nya sama dengan 0, karena kita ingin beta yang sama dengan 0, berarti min 0,601 dibagi dengan 0,084. Nah, ini hasilnya sama dengan minus 7,115. Nah, setelah menentukan statistik uji, kita tentukan dulu kriteria ujinya. Kriterianya tolak H0 jika T-nya yang hasil hitungnya kurang dari lebih besar dari T tabel. Kemudian kita lihat tabel T. T tabelnya kita cari dengan T dari taraf nyatanya, yaitu 0,05, selanjutnya kita akan menentukan T-nya dari T tabelnya dengan alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya sama dengan 8 dikurangi 2, N-2. Berarti didapat dari tabel sini 0,05 tentunya dibagi 2 karena ini tabel T,
Berarti 0,05 dibagi 2, 0,025 dan 6. Sebagai derajat kebebasannya berarti T-nya adalah 2,447. Ini dibagi 2, berarti hasilnya T-tabelnya adalah 2,447. Nah, dari sini kita setelah mendapatkan daerah kritis ini, kita tentukan kesimpulan. Karena T hitung itu tuh sama dengan minus 7,15 dan ini lebih kecil dari T-tabel, yaitu T-tabel sama dengan 2,447, maka terima H0. Artinya pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan. Itu untuk nomor D. Kemudian untuk bagian E yang ditanyakan ialah proporsi variasi. Variasi dari Y. Nah, rumus proporsi variasi yaitu R kuadrat sama dengan 1 min sigma Y min Y topi kuadrat dibagi dengan sigma Y min Y bar kuadrat. Nah, karena Y topinya itu harus kita cari satu-satu, karena ini sama-sama R, kita bisa menggunakan nilai koefisien korelasi yang ini dengan menguadratkannya, berarti 0 minus 0,95 dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,9025. Artinya, ini merupakan 90,25%. Karena artinya 90% proporsi keragaman nilai perubahan. Artinya 90% proporsi keragaman atau variasi dari variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X dari hubungan linear pada scatter plot yang ini, melalui hubungan linear. Nah, sisanya yaitu 10% dijelaskan oleh pengaruh atau variabel lain. 90% proporsi keragaman atau variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X melalui hubungan linear seperti pada di scatter plot ini, dan sisanya 10% dijelaskan akibat atau oleh pengaruh lain atau variabel lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.